Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Afrika Channel. Pada kesempatan kali ini kita berada di Majelis Taklim Nurul Mustafa. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa Majelis Nurul Mustafa ini adalah suatu majelis taklim yang didirikan pada tanggal 20 Februari 1996 oleh Habib Hasan bin Ja'far Asegaf. Nurul Mustafa ini diambil dari nama lain Rasulullah SAW yang artinya cahaya pilihan. Majelis Nurul Mustafa ini beralamat di Jalan RM Kahfi 1, Gang Manggis, Ciganjur, Jakarta Selatan. Majelis Nurul Mustafa mengadakan pengajian rutin untuk laki-laki ba'da maghrib setiap malam Senin dan Rabu di Istana Segaf di Gang Manggis, pengajian umum malam Jumat Maulid Ad-Dibai di Masjid Nurul Mustafa, dan pengajian umum berkeliling se-Jabodetabek ba'da Isya di malam Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu. Para sahabat dari Afrika Channel ketahui bahwa sejarah pada tahun 2001 Majelis Nurul Mustafa ini dikunjungi oleh Habib Umar bin Hafiz dan Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi yang kemudian mengijazahkan nama Majelis Nurul Mustafa sekaligus meresmikannya. Pada tahun yang sama pertama kali dikenalkan sejarah Rasulullah SAW dengan pembacaan Al-Quran, zikir-zikir, dan nasihat agama. Kemudian majelis berkembang pesat yang bermula dari 10 orang sehingga menjadi ratusan orang dan menjadi jutaan orang. Pada tahun 2022, para ulama-ulama dari Arab Saudi, Yaman, Malaysia berdatangan untuk mengunjungi majelis. Para ulama yang memberikan ilmu-ilmu Allah, diantaranya Habib Salim Asyatiri, seorang penganut sufisme yang memberikan ijazah, membaca 129 kali ya latif sehabis salat kepada para jemaah. Kemudian pada tahun 2003 Majelis Nurul Mustafa mulai berpindah-pindah tempat yang asalnya dari rumah menuju ke masjid-masjid, sehingga menjadi sekitar 50 masjid dalam mendakwahkan ilmu-ilmu agama dengan pembacaan kitab Nasah Diniyah yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Ja'far. Pada tahun 2004 Majelis Nurul Mustafa berkembang lagi dari ratusan menjadi ribuan orang. Selanjutnya bertambah ustadz baru, diantaranya Kiai Haji Abdul Hayy Naim, Ustadz Adnan Idris, Ustadz Imam Wahyudi, dan banyak lagi yang lain untuk mendakwahkan ilmunya serta menuangkan ilmunya di Majelis Nurul Mustafa. Pada tahun 2005 Majelis Nurul Mustafa mengukuhkan Yayasan Nurul Mustafa yang diketuai oleh saudara dari Habib Hasan bin Ja'far, yaitu Habib Abdullah bin Ja'far dan Habib Mustafa bin Ja'far, serta mendapatkan izin resmi dari Departemen Agama Republik Indonesia. Pada tahun 2006 Majelis Nurul Mustafa berkembang pesat dari 50 masjid menjadi 250 masjid di Jakarta. Syiar ini diterima oleh semua kalangan, dan pada tahun ini pula berdiri rumah kediaman Habib Hasan bin Ja'far di Jakarta sebagai sekretariat Nurul Mustafa. Kemudian pada tahun 2019 Majelis Nurul Mustafa meresmikan masjid pusat untuk kegiatan kajian Islam yang terletak di kota Depok, yaitu Masjid Nurul Mustafa. Masjid ini memiliki 10 kubah dan 2 menara, serta gerbang masjid juga dibuat rendah, seakan memberikan kesan masjid ini terbuka dan dapat didatangi oleh siapapun. Abdullah bin Ja'far Asegaf ini adalah nama lengkapnya, itu adalah Abdullah bin Ja'far bin Umar bin Ja'far bin Syekh bin Segaf Asegaf, lahir di Empang, Bogor pada hari Senin 8 Juni 1981 bertepatan dengan 5 Sya'ban 1401 Hijriah. Ia adalah putra kedua pasangan Habib Ja'far Asegaf dengan Syarifah Fatmah binti Hasan bin Muksin bin Abdullah bin Muhsin Al-Atos. Ia adik kandung Habib Hasan bin Ja'far Asegaf.
pengasuh dan pendiri Majelis Nurul Mustafa. Kedua adiknya yang juga kini sudah terjun di dunia dakwah adalah Habib Mustafa dan Habib Qasim. Sejak kecil, Habib Abdullah dididik dengan pendidikan agama yang ketat. Sang ayah Habib Ja'far sangat keras dalam mengawasi perkembangan anak-anaknya, terutama dalam hal menanamkan pengetahuan agama. Tak menghiraukan, di samping belajar di madrasah, Habib Abdullah juga belajar ngaji kepada seorang ustadz yang sengaja dipanggil datang ke rumah. Di usia 7 tahun, Habib Abdullah sudah diwajibkan untuk tidak lepas membaca ratib al-atas selepas sholat maghrib. Setelah ratiban, selepas sholat maghrib ia berangkat ke madrasah sampai jam 8:30 malam. Sedangkan di pagi hari ia belajar di SDN Empang 2 Bogor. Waktu itu Abah selalu berpesan, kamu harus jadi orang alim, tapi kamu harus tetap melihat kepada kakak kamu Habib Hasan. Habib Abdullah menuturkan bahwa abahnya sering bercerita, ada satu keluarga mempunyai 4 orang putra. Keempat putranya itu menjadi orang besar karena putra pertamanya lebih dahulu menjadi orang besar. Abah bilang, insya Allah kakakmu Hasan bakal jadi. Karenanya sejak kecil Habib Abdullah selalu disarankan oleh abahnya untuk mengikuti jejak kakaknya Habib Hasan. Itulah sebabnya baginya Habib Hasan bukan sekedar kakak, tetapi juga guru dan pembimbing yang diteladaninya. Lulus dari SD tahun 1993, Habib Abdullah melanjutkan belajar di SMPN 10 Cipaku dan lulus tahun 1996. Setamat dari SMP, ia yang selama itu selalu meraih peringkat 10 besar dan sangat menyukai pelajaran matematika dan fisika, tidak memiliki tekad lain kecuali masuk ke sekolah menengah atas favorit. Maka ia pun mendaftarkan diri dan diterima di SMA 4 Bogor. Namun ternyata sang ayah tidak mengizinkannya untuk melanjutkan ke sekolah umum dan bermaksud memasukkannya ke pesantren. Meski demikian, Habib Abdullah tetap bersikeras untuk tetap melanjutkan pendidikan di sekolah umum. Sampai-sampai ayahnya berkata, Abah, masukin kamu SD SMP biar bisa baca tulis, biar enggak dibohongin orang. Abah mau kamu mendalami agama. Kalau mau melanjutkan ke sekolah umum, silakan cari duit sendiri. Tapi waktu itu saya tetap kekeh dengan pendirian untuk masuk ke sekolah umum. Sampai-sampai Abah ngediemin saya, kata Habib Abdullah mengenang abahnya yang wafat tahun 2002. Setelah kurang lebih 6 bulan lamanya, akhirnya Habib Abdullah menyerah. Ya udah deh, Abah saya nyerah. Terserah Abah aja kalau memang mau masukin saya ke pesantren. Selama 6 bulan itu Habib Abdullah meniru apa yang dilakukan Habib Hasan. Setiap hari yang dilakukan hanya pulang pergi dari rumah ke masjid. Tidak lama kemudian Habib Abdullah dikirim ke pesantren Habib Nagib di Bekasi. Namun baru beberapa hari suasana pesantren yang sama sekali baru bagi Habib Abdullah sudah membuatnya tidak kerasan. Terlebih lagi sejak awal ia tidak berminat untuk masuk ke pesantren. Saya pun langsung nelpon Abah. Saya sengaja bikin kisah-kisah yang gak enak ke Abah. Pokoknya yang penting waktu itu saya bisa pulang. Sudah bisa baca maulid belum? Belum Abah, gak bisa. Kalau sudah bisa baca maulid, kamu baru boleh pulang. Kata-kata sang ayah, akhirnya Habib Abdullah menggunakan waktu sepenuhnya untuk mempelajari maulid agar secepatnya bisa pulang. Kurang lebih 3 bulan lamanya dan maulid Al-Habsyi pun sudah dikuasainya dengan baik. Habib Abdullah pun kemudian dijemput pulang kembali ke Empang. Di pertengahan tahun 2007, Habib Abdullah diantar oleh Habib Hasan menuju pesantren Darul Lughah wa Dakwah atau Dalwa. Di pesantren inilah setelah bertemu dengan Habib Hasan Baharun, pandangan Habib Abdullah tentang pesantren dan dunianya mulai berubah. Mulai saat itu tekad dan cintanya sepenuhnya untuk pesantren. Waktu itu ketika dites karena semuanya materinya kebanyakan bahasa Arab, sedangkan membaca Al-Quran saja yang saya bisa, akhirnya saya pun ditempatkan di kelas 3 Ibtidaiyah Diniyah. Adapun untuk muadalahnya atau sekolah persetaraan,
Habib Abdullah tetap melanjutkan ke tingkat aliyah hingga tamat dan mendapatkan ijazah. Tahun 2000 adalah tahun duka bagi Habib Abdullah. Pada tahun itu sang guru rohani Habib Hasan Baharun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun itu juga Habib Abdullah mohon diri kepada Habib Zain bin Hasan Baharun, penerus Habib Hasan, untuk melanjutkan pendidikan diniyahnya ke Hadramaut di bawah tanggung jawab Habib Abdullah Krasak yang masih termasuk keluarga dari ibunya. Namun Allah berkehendak lain. Sebelum ia berangkat ke Hadramaut, Habib Abdullah Krasak sudah terlebih dahulu dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggal Habib Abdullah Krasak, Habib Abdullah meminta pendapat Habib Sodik Baharun, adik Habib Hasan Baharun, untuk langkah selanjutnya. Atas saran beliau, Habib Abdullah diminta untuk datang ke Darul Mustafa Batikris hanya untuk membantu Habib Soleh, pengasuh pesantren. Di Solo, selain membantu di Darul Mustafa, Habib Abdullah juga aktif mendatangi majelis Habib Anis Solo untuk menimba ilmu kepada beliau. Belum setahun tinggal di Darul Mustafa, Habib Hasan yang waktu itu sudah memiliki majelis yang besar menelponnya untuk kembali ke Jakarta. Habib Hasan memintanya agar aktif membantu di majelis Nurul Mustafa, karena keinginan Habib Hasan tidak lain hanya agar masyarakat Jabodetabek ini khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengenal dan mencintai Rasulullah, untuk membantu dan meneruskan apa-apa yang sudah dilakukan oleh para ulama, asatidz, kiai dan habaib selama ini, kata Habib Abdullah. Selain diamanati sebagai ketua Yayasan Nurul Mustafa, Habib Abdullah juga dipercaya untuk mengasuh Nurul Mustafa wilayah Ciganjur dan sekitarnya, serta mendampingi Habib Hasan di setiap kegiatan gabungan Majelis Nurul Mustafa. Pada tahun 2004, Habib Abdullah menikah dengan Syarifah Fatimah binti Umar bin Alwi Al-Haddad dan kini sudah dikaruniai 3 orang putra. Yang tertua bernama Muhammad, kedua Abdurrahman, dan yang ketiganya masih dalam kandungan. Ganti namanya dengan nama aneh. Sebelum mengakhiri kisahnya, Habib Abdullah menuturkan satu kenangan terindah bersama Al-Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf, meskipun ia sendiri belum sempat mengaji kepada beliau. Ketika putra keduanya lahir, Habib Abdullah memberi namanya Muhsin, mengambil dari nama kakeknya Habib Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Atos. Namun putranya itu lahir dalam kondisi yang sangat kritis. Dalam situasi semacam itu, Habib Abdullah hanya pasrah kepada Allah. Ia pun sholat hajat dan memohon kesembuhan sang putra tercintanya. Tapi hari demi hari kondisi sang putra belum juga menunjukkan tanda-tanda adanya perubahan. Melihat situasi seperti itu, Habib Hasan, sang kakak, menyarankannya agar Habib Abdullah pergi menemui Al-Walid Habib Abdurrahman Assegaf Bukit Duri untuk meminta air, karena beliau adalah wali min auliyah ilah, wali di antara wali-wali Allah. Tanpa pikir panjang lagi, Habib Abdullah segera menuju ke kediaman Al-Walid dan mengutarakan maksud dan tujuannya. Dengan wajah terkejut, Habib Abdullah segera kembali menghampiri Al-Walid yang masih duduk di tempat sholatnya. "Ente mau anak ente sembuh sehat?" "Ye beb, ganti namanya dengan nama aneh." Sontak saja kata Al-Walid yang tidak diragukan lagi keahliannya itu, bagaikan hujan membasahi bumi yang tengah kering kerontang dilanda kemarau panjang. Tanpa menunda saat itu juga Habib Abdullah langsung menelpon agar nama Muhsin yang diubah menjadi Abdurrahman Alhamdulillah, mulai saat itu juga kondisi Abdurrahman berangsur-angsur membaik. Kata Habib Abdullah, itu sungguh merupakan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala.
Demikianlah sahabat Apikia Channel, sekilas informasi tentang Majelis Taklim Nurul Mustafa II, yaitu Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf. Mudah-mudahan ini akan menambah referensi dan informasi kita tentang majelis ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.